Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama tak lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara tatap maya dalam kesempatan IHT untuk literasi digital. Untuk sebelumnya di sini saya Supriyono akan sebagai host untuk membawakan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini dalam acara IHT untuk tema literasi digital. Pada kesempatan pagi hari ini perkenankanlah saya untuk sebagai host untuk membacakan atau menyampaikan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama nanti adalah acaranya pembukaan. Pembukaannya nanti kita secara bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kemudian acara yang kedua yaitu nanti kita ice breaking dulu biar tidak lelah atau kita bisa fresh pikiran kita. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah acara inti yaitu penyampaian materi tentang literasi digital yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Herlangga Prabowo. Untuk selanjutnya setelah acara penyampaian acara inti nanti kita ice breaking lagi, ice breaking yang kedua yaitu nanti untuk ice breakingnya nanti kita serahkan pada Ibu Sisilia Wahyu Arista. Yang terakhir nanti kita ada acara lain-lain dan penutup. Mungkin seperti itu susunan acara untuk IHT tentang literasi digital pada kesempatan pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah pertemuan pada kesempatan hari ini kita awali dulu sebelumnya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum acara kita mulai. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, untuk selanjutnya yaitu untuk acara kita buka, setelah pembukaan kita nyanyi lagu Indonesia secara bersama-sama. Izinkan saya untuk share screen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi penduduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan berseru Indonesia bersatu, anakku hiduplah negeriku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka,
Indonesia Raya, Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku negeriku yang yang ku ku cinta. cinta. Indonesia Indonesia yang Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang bersama-sama kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambahkan rasa semangat kita kepada rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini untuk biar kita siap untuk konsentrasi untuk melaksanakan IHT pada kesempatan hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, untuk ice breaking pada Ibu Justilia Wahyarista, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Terima kasih Pak Supri untuk waktunya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, kita coba untuk ice breaking dulu ya, biar nanti tetap fokus dan nanti materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Cukup simpel aja untuk ice breaking-nya. Nanti ketika saya bilang pagi, silakan Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kemudian kalau siang 2 kali. Kemudian kalau sore 3 kali. Tetapi ketika malam nanti setengah. Jadi tangannya tidak ditepukkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Sudah. Sudah, Ya, Pak coba Bowo? dulu, coba dulu. Coba dulu ya. Ya. Oke. Sudah, Ya. ya. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pak Bowo, mana tangannya tidak kelihatan? Oke, mari kita mulai ya. Bapak Ibu semuanya. Oke. Pagi. Sore. Malam. Siang. Siang. Pagi. Malam. Sore. Mungkin itu sedikit sedikit dari saya. Biar kita tetap fokus. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Supri sebagai host. Ya, ya terima kasih pada Bu Sisilia yang telah memimpin SBK pada pagi hari ini ya. Cukup kita menggugah konsentrasi kita ya untuk kesempatan hari ini. Ya, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya sampai untuk berikan untuk pada Bapak Erlangga Prabowo sebagai narasumber kegiatan IHT untuk literasi digital pada kesempatan hari ini. Waktu sepenuhnya saya berikan untuk Bapak Erlangga Prabowo. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Supriyono selaku host yang sudah membuat Meet pagi ini menjadi lebih semangat, dan kepada Ibu Sisilia, ice breaking-nya sangat luar biasa yang membuat peserta hari ini menjadi lebih tambah semangat dan tambah fokus untuk berkonsentrasi di materi pada pagi hari ini. Nah, untuk materi hari ini, saya akan share screen. Tes, apa suara saya bisa terdengar? Ya, bisa terdengar, Pak. Apa sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini yaitu dengan materi urgensi literasi digital bagi pendidik. Nah, ini yang harus kita pahami bersama nanti bagaimana
dalam memberikan literasi digital bagi pendidik ini supaya lebih berhati-hati. Nah, karena dunia digital sekarang itu sangat luar biasa. Kalau dibilang kejam ya sangat kejam sekali, dibilang sangat bersahabat, sangat membantu sekali. Nah, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan untuk agensi literasi digital bagi pendidik adalah meningkatkan literasi masyarakat pendidikan dalam penggunaan TIK atau digital media baru yang sehat dan produktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita tahu di dunia pendidikan saat ini itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Artinya dalam mencari literasi ini sudah bukan hal yang susah, tapi hal yang mudah. Tetapi bagaimana dari kemudahan itu kita ambil untuk yang sisi produktifnya dan sehat. Karena banyak yang literasi digital itu banyak hoax-nya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, ruang lingkup materi. Di sini definisi literasi digital atau media baru. Terus yang kedua, pemetaan permasalahan literasi digital di dunia pendidikan dan tingkat literasi digital di dunia pendidikan Indonesia. Selanjutnya pemahaman dasar. Jadi pemahaman dasar tentang literasi digital ini ya supaya kita bagaimana membuat literasi itu menjadi lebih menarik untuk abad yang sekarang. Jadi lebih mudah untuk dipahami, tetapi juga sangat cepat dalam penyampaiannya. Terus yang kedua tentang media baru. Oke, selanjutnya ragam media baru. Di sini untuk ragam media baru ada mikrokomputer, yang komputer yang berdiri sendiri atau laptop. Terus yang kedua ada teletext. Terus yang ketiga ada video text. Terus yang keempat ada komunikasi satelit. Yang kelima ada CD-ROM. Terus yang keenam ada alat komunikasi jarak jauh. Yang ketujuh ada internet atau media online. Dan yang terakhir adalah media sosial. Yang ini yang sering masyarakat gunakan. Itu diantaranya ada Facebook atau singkatan dari FB. Terus ada Twitter, ada Instagram, ada Pets, dan masih banyak lagi. Gitu. Terus slide selanjutnya. Pesona media baru bagi anak dan remaja. Nah, pesona media baru ini sangat mempesona sekali media baru sekarang itu, terutama bagi remaja, tapi sekarang sudah menyasar ke anak. Nah, jadi pesona media baru ini isinya apa saja sih? Informasi yang beragam. Terus yang kedua, mampu memenuhi rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyajikan banyak data dalam berbagai kemasan menarik. Menyajikan tautan informasi, mudah diakses, tersedia setiap saat, dan tidak ada batas ruang dan waktu. Jadi itu pesona media baru bagi anak dan remaja. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, sisi negatif dan positif media baru dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran dalam media baru ini ada dampaknya. Nah, yang pertama dampak negatif dan ada juga dampak yang positif. Mungkin bagi peserta ada yang bisa menjawab dampak negatif dan positifnya? Ya, Pak. Saya, Pak. Untuk dampak Dengan negatifnya, siapa? Maaf, Ibu, dengan Ibu siapa? Lestari, Pak. Oh ya, Ibu Lestari. Ibu Lestari, bagaimana keadaannya sekarang, Ibu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, alhamdulillah.
Ya, silakan Ibu Lestari bisa mengutarakan bagaimana sisi negatif dan positif media Ya, baru dalam kalau pembelajarannya. ya, iya Pak, terima kasih. Untuk sisi negatif itu media sekarang ini membuat kecanduan anak-anak itu jadi menambah tidak bagus untuk perkembangan anak-anak. Sedangkan dari segi positifnya adalah bisa menambah pertemanan di antara mereka itu semakin luas gitu, Pak. Terus yang Iya, kedua, iya, karena sering adanya media baru, anak itu menjadi melemahnya sikap sosial di antara mereka. Kemudian untuk dari segi positifnya adalah menjadi melek teknologi. Dia jadi canggih dalam menggunakan teknologi. Gitu, Pak. Terima kasih. terima kasih Ibu Sri Lestari yang sudah memberikan tanggapan tentang sisi negatif dan positif media baru dalam pembelajaran. Sangat bagus sekali tanggapannya. Jadi akan saya lanjutkan ya. Jadi untuk akan saya jabarkan. Jadi seperti yang sudah ditampilkan, ternyata dampak negatif dari media baru dalam pembelajaran itu keterbukaan informasi yang sangat luas sehingga informasi dari apapun itu bisa peserta didik itu di bisa dibuka. Nah, terus yang kedua, sisi negatifnya konten dewasa. Nah, ini banyak sekali konten-konten dewasa, entah itu ada gambar porno atau judi atau game-game yang berbau judi. Nah, itu termasuk dampak negatif di konten dewasa. Nah, maka dari itu bagaimana kita membenahi ini kepada peserta didik kita supaya dalam media pembelajaran di sisi negatif terutama untuk konten dewasa ini supaya lebih dicegah atau didampingi. Terus sisi negatif yang ketiga adalah kecanduan media sosial. Seringkali sekarang banyak sekali anak-anak yang remaja, bahkan sekarang terutama yang anak-anak yang umurnya mungkin di atas 10 tahun ini sudah menggunakan media sosial yang sangat aktif. Artinya sedikit-sedikit diposting. Nah, apapun diposting tapi nggak tahu apa yang dia posting itu ada hal-hal yang mengandung sara apa tidak. Nah, itu kan mereka tidak tahu. Nah, maka dari itu dari sisi negatif kecanduan media sosial ini supaya supaya dikontrol, terutama untuk yang orang tua dan pendidik nanti yang suatu saat itu sering berinteraksi dengan peserta didik. Terus dampak negatif yang keempat atau yang terakhir yang bisa saya simpulkan melemahnya sikap sosial. Nah, jadi media baru ini memang bagus sekali. Nah, terutama untuk sosial kan jadi lebih banyak teman. Tapi temannya ini adalah teman yang virtual. Dia tidak tahu bagaimana dalam berinteraksi, bagaimana dalam berkomunikasi secara baik dan benar. Karena di sosial itu kan semua dari bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mengeluarkan suara. Nah, itu kan ada aturannya seperti yang ada di masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan dampak negatif menjadi melemahnya sikap sosial. Nah, tetapi dari sisi negatif ini ternyata sisi positifnya sangat membantu kita dalam pembelajaran. Yang pertama, media bersosialisasi. Nah,
karena tadi melemahnya sikap sosial, karena sering banyaknya virtual teman yang mengakibatkan tidak terkendalinya uh, tidak terkendalinya sikap kita. Nah, tapi di sini sisi positifnya media bersosialisasi. Jadi lebih banyak teman sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi lebih banyak. Semisalnya kalau kalau dulu kita hanya mengenal informasi hanya sebatas lingkup kecil, ibaratnya hanya informasi seputar kabupaten, tapi sekarang bisa mengetahui seputar antar benua bahkan dunia. Nah, jadi kalau dulu kita hanya bersosialisasi menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa daerah, nah tapi sekarang kita bisa bersosialisasi dengan teman yang berbeda negara dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Itu dampak positifnya. Terus yang kedua dampak positifnya membangun komunitas belajar. Nah, ini seringkali yang kita rasakan dalam kehidupan pendidikan, sehingga tujuan positifnya membangun komunitas belajar ini memudahkan peserta didik untuk belajar bersama-sama, bahkan kalau dulu hanya berkelompok antar desa, tapi sekarang bisa antar Indonesia. Jadi kita tahu ada beberapa situs yang bisa untuk digunakan untuk komunitas belajar. Jadi bisa tanya jawab. Oh, materinya di sana tentang apa, materi di sini tentang apa. Nah, itu bisa berkomunikasi dan bisa membentuk komunitas belajar yang baik. Nah, terus yang sisi positif yang ketiga adalah menambah pertemanan. Ini yang sangat bagus sekali. Jadi menambah pertemanan, jadi sehingga kalau kita berkunjung dimanapun, ya pasti temannya kita banyak karena kita sudah berteman terlebih dahulu dengan media. Nah, terus sisi positif yang terakhir adalah melek teknologi. Nah, jadi seperti itu tentang sisi negatif dan positif media baru dalam pembelajaran. Terus saya lanjutkan literasi digital. Jadi bukan kampanye untuk melihat sisi negatif media baru. Terus bukan sikap yang menafikan segi positif media baru. Bukan upaya persuasi agar masyarakat menjauhi media baru. Bukan gerakan mengorganisasi masyarakat agar memusuhi atau membenci media baru. Bukan gerakan untuk melakukan boikot terhadap media baru. Melainkan upaya sadar untuk membantu individu semakin selektif dalam mengakses media baru. Sehingga bisa menganalisis kritis terhadap isinya, mampu mengevaluasi, memiliki kesanggupan merespon, dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari media baru untuk hal-hal produktif bagi kehidupannya. Jadi seperti itu. Itu tentang literasi digital. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tujuan peningkatan literasi digital bagi pendidik yang pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai media atau sumber informasi yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan agar dapat membedakan antara realitas media baru dan realitas sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap media baru dan atau sumber-sumber informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendampingan bagi anak didik dalam penggunaan media baru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan media baru untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, itu tujuan peningkatan literasi. Nah,
sampai sini. Ya. Ibu Sisilia, Ice breaking dulu ya ini ya. Ya, ya. Halo Ya, Pak Supri, ya. Silakan bisa ya, di ice breaking dulu biar ya, tadi banyak materi mungkin terlalu penuh ya. Jadi perlu di ya. refresh Ice breaking supaya dulu ya. Ya, materi-materi tadi lebih mudah dicerna. Silakan. ya untuk ice breaking yang kedua, Ibu Sisilia sudah on lagi ya. Oke, ya. Ya, untuk waktu sepenuhnya kami sampaikan untuk Bu Sisilia untuk memimpin ice breaking yang kedua ini biar lebih konsentrasi lagi, biar lebih ceria lagi. Ayo, silakan monggo. Oke Pak Supri, terima kasih. Untuk es breaking, sebenarnya es breakingnya untuk yang terakhir. Saya beri nama untuk tepuk terima kasih karena sudah tadi Pak Bowo sudah memberikan materi dari awal sampai akhir yang mungkin bisa kita terima dan bermanfaat bagi kita. Makanya ini saya siapkan untuk yang ice breaking yang namanya tepuk terima kasih. Jadi nanti kita memberikan penghargaan pada diri kita sendiri dan semua peserta yang ada di sini. Untuk ice breaking-nya nanti yang pertama adalah semuanya nanti bilang otak kami, kemudian tepuk tangan 2 kali, kemudian hati kami tepuk tangan 2 kali, kemudian mulut kami tepuk tangan 2 kali, dan yang terakhir adalah mau bilang terima kasih, gitu aja. Jadi penghargaan pada diri kita sendiri dan semua peserta yang ada di sini. Bisa dimulai, bisa dipahami, atau saya ulang sekali lagi? Ya, dicoba dulu. Oke, ya. Kita mulai, monggo. Otak kami, hati kami, mulut kami, mau bilang terima kasih. Oke, yuk. Yuk, satu kali lagi. Monggo. Yuk. Otak kami, hati kami, mulut kami, mau bilang terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Bowo materinya. Monggo materi bisa dilanjut lagi. Ya, terima kasih untuk Bu Sisilia yang sudah memberi ice breaking kali ini ya, cukup menarik juga ya, bagus sekali. Udah menambah konsentrasi kita pada kesempatan hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya waktu selanjutnya saya berikan untuk Bapak Erlangga Prabowo untuk melanjutkan materi yang sudah berjalan. Monggo Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Supriyono. Terima kasih Bu Sisilia. Ice breaking-nya sangat luar biasa sekali sehingga otak, bibir, dan hati kita bisa menyatu. Yang tadi beberapa menit yang lalu kita sudah terpecah antara hati, mulut, dan pikiran kita sekarang sudah bersatu sehingga lebih mudah dalam mencerna materi kita hari ini ya. Akan saya lanjutkan share screen ya. Iya Pak Bowo, silakan. Nah. Tadi kan kita sudah sampai ke tujuan peningkatan literasi digital bagi pendidik. Nah, di situ bisa meningkatkan pengetahuan, terus yang kedua meningkatkan kemampuan agar dapat membedakan antara realitas media baru dan realitas sosial. Yang ketiga meningkatkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap media baru. Terus yang keempat meningkatkan kemampuan pendampingan bagi anak didik dalam penggunaan media baru. Terus yang terakhir meningkatkan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan media baru. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya literasi TIK atau media baru? Mungkin bagi peserta silakan ada yang bisa menerjemahkan apa sih pentingnya literasi TIK atau media baru, silakan.
Ya Pak, saya Pak, coba ya Pak. Oh ya, dengan Ibu siapa? Sri Lestari Pak. Oh ya, Ibu Sri Lestari. Silakan Ibu Sri Lestari. Pentingnya literasi TIK, di sini saya fokuskan ke siswa. Jadi literasi TIK bagi siswa itu adalah untuk mendapatkan semua informasi yang terkait dengan pembelajaran yang ditempuh di secara daring ini. Begitu, Pak. Jadi bisa ditempuh ya Bu intinya. Ya, secara daring ya. Ya. Terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Sri Lestari dan tanggapannya sangat bagus sekali. Jadi bisa lebih maju lagi literasi untuk di media baru. Nah, oke, kita lanjutkan slide-nya. Jadi di sini ada perbedaan dua generasi. Yang pertama migran digital, terus yang kedua generasi digital. Nah, jadi yang migran digital ini periode kelahirannya 1945 sampai 90-an. Nah, disebut migran digital karena sering pula disebut dengan generasi X. Jadi ini migran digital ini dia sudah proses yang semula alat peralatan digital ini masih ada sisi analognya yang masih 70% analog. Nah, ini untuk periode kelahiran ini ya, karena ini disebut migran digital, jadi baru dia proses migrasi ke digital. Nah, terus yang kedua ada generasi digital. Jadi periode kelahiran generasi pertama di AS ini di Amerika Serikat tahun 1977. Kalau di Indonesia 1990-an. Nah, ini sudah generasi digital. Karena dia sudah dalam hal bekerja ini atau dalam memecahkan masalah, dia sudah menggunakan komputer. Nah, jadi seperti itu. Nah, atau sering pula disebut generasi Z, generasi Z, atau bahkan generasi internet atau Gen. Itu perbedaan dua generasi. Nah, dari itu maka kita bisa mengetahui bagaimana untuk generasi yang sekarang ini, nah untuk generasi peserta didik yang sekarang ini lebih masuknya untuk generasi yang digital. Karena semua pekerjaan ya sudah dibantu dengan komputer. Apa kalau dulu desainnya hanya kalau zaman migran digital di situ desainnya hanya sebatas banyak pixel yang kotak-kotak itu, jadi pixelnya hanya sedikit, tapi sekarang generasi digital ini pixelnya lebih banyak, jadi kumpulan warnanya pun juga lebih banyak. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya bisa bermanfaat. Untuk waktu selanjutnya saya berikan ke Pak Supri. Ya, terima kasih pada Bapak Erlangga Prabowo yang luar biasa sekali telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya pada kesempatan hari ini yang sudah luar biasa kita semuanya untuk mengikuti IHT dengan tema literasi digital. Ya, untuk itu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, ada yang ingin disampaikan oleh dari Bapak Ibu semuanya? Tidak, Pak. Ya, jadi sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber Bapak Erlangga Prabowo tentang literasi digital. Ya, dari saya juga apabila dalam menyampaikan kata tutur kata dalam membawakan acara,
saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semuanya pada kesempatan hari ini yang luar biasa telah mengikuti IHT untuk literasi digital. Dari saya, sebelum pertemuan kali ini kita akhiri, kita berdoa bersama dulu ya untuk kelancaran dan kebersamaan kita hari ini. Untuk itu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup ya. Dari saya yang membawakan acara pada kesempatan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sisil, terima kasih Bu Lestari, terima kasih Pak Supriyono. Ya, Sama-sama, Terima kasih, Pak. Pak Bawa. sampaikan Oke. dulu.